Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya segala kebaikan menjadi sempurna. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Sahabat yang dirahmati oleh Allah, seringkali kita menyangka bahwa untuk sampai kepada Allah, kita harus terlebih dahulu membersihkan diri dari segala kekurangan dan celah. Kita sibuk membenahi diri, merasa belum layak, belum cukup bersih, dan belum pantas untuk mendekat. Namun, benarkah jalan menuju Allah bergantung sepenuhnya pada kesempurnaan usaha kita? Pada kesempatan ini, mari kita renungi sebuah hikmah agung dari Al-Arif Billah Maulana Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah yang akan membuka mata hati kita bahwa wusul sampai kepada Allah adalah anugerah, bukan hasil usaha. Ia adalah limpahan rahmat, bukan sekadar hasil pencapaian. Mari kita mulai pembahasan ini dengan hati yang tunduk dan harap yang tulus. Ibnu Athaillah As-Sakandari berkata, "Lau annaka la tasilu ilaihi illa ba'da fana'i masawik wa mahwi da'awik, lam tasil ilaihi abadan. Walakin idza arada an yuwassilaka ilaih, ghatta wasfaka biwasfih, wa na'taka bina'tih, fawasalaka ilaihi bima minhu ilaik, la bima minka ilaih." Apabila engkau meyakini bahwa engkau tidak akan bisa sampai kepada Allah kecuali setelah hilangnya segala keburukanmu dan lenyapnya segala tuntutan serta keakuanmu, maka sungguh engkau tidak akan pernah sampai kepadanya. Namun, apabila Allah menghendaki untuk menyampaikanmu kepadanya, maka Dia akan menutupi sifat-sifatmu dengan sifat-sifatnya, menghiasimu dengan sifat-sifat keagungannya. Maka Dia menyampaikanmu kepadanya dengan sesuatu yang berasal darinya untukmu, bukan dengan sesuatu yang berasal dari dirimu untuknya. Saudaraku yang dimuliakan Allah, apabila engkau merasa tidak mungkin sampai kepada Allah, kecuali setelah hilangnya sifat-sifat buruk dan penyakit hatimu, maka selamanya engkau tidak akan sampai kepadanya. Sebab keburukan adalah watak aslimu, seperti sombong, iri, malas, cinta dunia, dan lain-lain. Semua itu tidak akan hilang sepenuhnya. Kalaupun bisa berkurang, itu pun hanya karena pertolongan dan taufik dari Allah semata, bukan karena kemampuan kita. Jika engkau mau membandingkannya dirimu dengan mukhlisin, orang-orang yang ikhlas, maka engkau akan merasakan seolah-olah semua kebaikanmu adalah keburukan. Seseorang yang benar-benar tulus dan ikhlas dalam beribadah kepada Allah, ia akan selalu merasa bahwa semua amal kebaikannya masih penuh kekurangan, bahkan terasa seperti keburukan jika dibandingkan dengan keagungan Allah. Hatinya dipenuhi rasa takut dan harap, bukan rasa bangga atau merasa sudah cukup. Perasaan seperti ini bukan tanda kelemahan iman, justru ini adalah tanda keikhlasan yang tinggi. Sebab orang yang benar-benar mengenal Allah akan selalu merasa bahwa dirinya tidak layak untuk dikasihi kecuali karena rahmat-Nya semata. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sekiranya tidaklah karena karunia Allah dan rahmat-Nya kepada kamu sekalian, niscaya tidak seorang pun dari kamu bersih dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar itu selama-lamanya. Namun, Allah membersihkan siapa yang dikehendakinya." Quran Surah An-Nur ayat 21. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumiddin menjelaskan bahwa manusia tidak akan pernah bisa menyucikan dirinya sendiri tanpa pertolongan dari Allah. Upaya manusia memang penting, tapi yang benar-benar membersihkan hati adalah karunia dan pilihan Allah. Imam Al-Qushairi juga berkata dalam risalah Qushairiyah bahwa rasa hina di hadapan Allah adalah bagian dari sifat para wali. Mereka merasa bahwa setiap amal mereka tidak cukup untuk membalas nikmat Allah, sehingga mereka tidak pernah melihat amal itu sebagai sesuatu yang patut dibanggakan.
Abu Hamid berkata bahwa jalan menuju Allah bukanlah melalui kesempurnaan amal, tetapi melalui pengakuan akan kekurangan dan rasa butuh yang mendalam kepadanya. Maka siapapun yang menunggu dirinya suci terlebih dahulu untuk mendekat kepada Allah, sesungguhnya dia tertipu oleh ilusi kesempurnaan. Abul Abbas Al-Mursi rahimahullah berkata, seseorang yang menginginkan wusul atau sampai kepada Allah harus menghilangkan segala macam syahwat, bahkan syahwat untuk sampai itu sendiri. Maksud dari perkataan ini adalah bahwa seorang salik atau pencari Allah tidak cukup hanya menolak syahwat duniawi seperti harta, kedudukan, dan popularitas. Bahkan keinginan untuk mendapatkan kedudukan spiritual seperti makom, karamah, atau wusul kepada Allah juga termasuk dalam syahwat jika masih berasal dari keinginan diri sendiri. Maka, seorang hamba yang sejati harus melepaskan semua keinginan pribadinya, termasuk keinginan yang terlihat mulia sekalipun, apabila masih berasal dari ego. Sebagai contoh, seorang ahli ibadah bernama Ahmad melakukan qiyamul lail setiap malam selama bertahun-tahun dengan niat ingin mendapatkan makom ma'rifat. Ia terus merasa gelisah karena merasa belum juga sampai. Suatu malam, ia menangis dan berkata, "Ya Allah, aku telah melakukan segalanya. Mengapa aku belum Engkau dekatkan?" Dalam mimpinya, ia mendengar jawaban, "Karena engkau masih ingin wusul, karena dirimu sendiri, bukan karena aku." Setelah peristiwa itu, Ahmad berhenti berharap akan makom dan hanya beribadah karena cinta dan taat kepada Allah semata. Dan justru setelah itu, hatinya dipenuhi cahaya dan ia pun diberi rasa wusul tanpa ia kejar. Seorang arif mengatakan, tutuplah sifatmu dengan sifatnya. Maksudnya adalah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menampakkan sifat-sifatnya yang mulia dalam hati hambanya. Maka, sifat-sifat Allah seperti rahmat, kasih sayang, hikmah, keagungan dan kelembutan akan menggantikan sifat-sifat manusiawi seperti ego, amarah, rakus, dan iri hati. Ketika ini terjadi, hati seseorang akan berpaling sepenuhnya dari sifat-sifat manusiawinya dan masuk ke dalam makom al-hub, yaitu makom cinta kepada Allah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis qudsi, jika aku mencintainya, maka aku menjadi pendengarannya ketika ia mendengar. Aku menjadi penglihatannya ketika ia melihat. Aku menjadi tangannya ketika ia memegang. Dan aku menjadi kakinya ketika ia berjalan. Hadis ini menunjukkan bahwa orang yang telah sampai ke makom cinta dan ma'rifat tidak lagi bergerak karena kehendaknya sendiri. Semua geraknya, diamnya, pikirannya, dan tujuannya telah selaras dengan kehendak Allah. Ia tidak memiliki keinginan apapun dari dirinya sendiri. Yang ia inginkan hanyalah apa yang Allah kehendaki. Dan wusul yang ia peroleh bukan karena upayanya sendiri, melainkan murni karena kehendak, karunia, dan kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu alam. Semoga penjelasan ini memberikan manfaat, menambah pemahaman kita, dan menjadi sebab tumbuhnya rasa cinta serta kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita terus belajar, memperbaiki niat, dan menjaga hati dalam setiap langkah menujunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.